Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Andi Harmon Channel di video pembelajaran online untuk pemrograman web berbasis PHP dan MySQL. Kali ini yang akan saya sharing adalah teknik pemrograman PHP dan MySQL untuk pengenalan dasar-dasar PHP dan bagaimana teknik-teknik dasarnya. Nah, untuk pemrograman web ini ada dua sebenarnya teknik, yaitu tanpa menggunakan template web atau menggunakan template web. Untuk video pembelajaran yang pertama ini, saya akan membahas tentang pemrograman web PHP tanpa menggunakan template. Nah, yang harus saya informasikan terlebih dahulu adalah kesiapan komputer atau laptop bagi yang ingin mengerjakan atau menyelesaikan teknik ini secara mandiri di rumah. Kemudian komputer tersebut tentu saja harus dilengkapi dengan beberapa aplikasi-aplikasi pendukung, antara lain Sam Control Panel, kemudian untuk editornya pakai Notepad++, kemudian untuk browser uji cobanya menggunakan Mozilla Firefox. Coba akan saya share screen dulu tentang perangkat tersebut. Untuk yang pertama, yang menjadi aplikasi pendukung yang harus ada di komputer kita itu adalah namanya Sam Control Panel. Versinya boleh berapa saja. Kalau contoh yang saya perlihatkan ini adalah versi 324. Nah, jika di komputer Anda atau di laptop Anda aplikasi ini sudah ada, berarti kita tinggal jalankan saja. Kemudian untuk dua modul ini, Apache dan MySQL-nya, tinggal dijalankan sampai kelihatan core-nya seperti ini, seperti yang saya tunjuk. Ya, itu untuk aplikasi yang pertama. Ini adalah aplikasi untuk mengenerate kode-kode PHP di browser nantinya. Nah, untuk yang kedua, yaitu aplikasi Notepad yang digunakan sebagai editor scripting. Coba saya share screen dulu aplikasinya. Ini dia ya. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi Notepad yang kita jadikan sebagai editor untuk scripting PHP. Walaupun sebenarnya penggunaan Notepad ini bisa untuk apa saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah browser Mozilla. Browser Mozilla tentu saja digunakan untuk menjalankan ya, yang nantinya diuji coba. Ya, aplikasinya. Ya, Mozilla Firefox. Ya, boleh sebenarnya juga menggunakan aplikasi lain seperti Chrome, untuk sumber aplikasinya yang nantinya bisa di-download dan diinstalasi, ya. Untuk Notepad silahkan langsung masuk ke URL-nya, ya. URL-nya itu seperti ini yang saya blog, nih. Jadi ini adalah URL untuk mendownload source dari aplikasi Notepad. Kemudian nanti cari di sini versinya, kemudian diinstal, ya seperti biasanya. Kemudian untuk Sam Control Panel, ini dia linknya, source URL-nya silahkan diakses, kemudian nanti dicari versi SAM-nya sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Boleh menggunakan versi terbaru, boleh juga menggunakan versi yang sudah ada seperti yang saya pakai. Nah, sementara untuk sumber pembelajaran ada dua, bisa masuk ke URL blog saya. Ini dia
URL blog saya andiharmin1976.blogspot.com. Nah, kalau ini URL diakses, nanti dicari postingan berjudul pemrograman web menggunakan PHP dan MySQL. Kemudian digulung ke arah bawah, ya sampai dapat ritmo. Nanti di ritmo yang lagi cari sampai ketemu tabel seperti ini. Inilah modul-modul yang saya sudah share di blog saya untuk di-download, kemudian dibuka, dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan tugas-tugas praktikumnya di sana, di dalam sana. Nah, sampai di sini juga saya sudah lengkapi dengan template web blog kalau ingin selesaikan tugas PHP ini menggunakan template web blog. Nanti akan saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk materi yang di-download, nanti ketika sudah di-download, dibuka, nanti akan seperti ini. Saya share dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah materinya yang berisikan konsep teori, ya. Ada macam-macam di sini penjelasan yang bisa dibaca, kemudian dipahami. Nah, untuk praktikumnya atau uji coba codingnya, nanti bisa masuk mulai dari bab kedua, yaitu struktur dasar PHP, dan dimulai dari program 21. Nah, ini dia kelihatan ada script. Inilah nanti yang kita jadikan sebagai praktikum yang diselesaikan. Ya. 21, kemudian pindah ke 22, 23, dan seterusnya. Masuk lagi ke bab 3, nanti diselesaikan lagi. Bab 31, 32, 33, dan seterusnya. Sampai bab terakhir. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan melalui video tutorial ini bagaimana caranya menyelesaikan tugas-tugas praktikum tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pastikan dulu aplikasinya sudah siap. Nah, kalau SAM-nya sudah siap, diaktifkan, Notepad-nya pun juga diaktifkan. Nah, setelah itu browser-nya juga diaktifkan. Langkah berikutnya adalah menyiapkan folder kerja. Folder kerjanya itu dilakukan menggunakan aplikasi Explorer saja, Windows Explorer. Ya, seperti ini contohnya. Saya share dulu. Ya, lewat sini. Ya, folder kerjanya itu nantinya dibuat di drive C, di folder farm, di folder HP. Nah, karena folder kerja itu wajib dibuat di sini. Caranya ya tinggal klik kanan, pilih new, kemudian pilih folder. Nanti dikasih nama, misalkan anggaplah namanya misalkan Budi, ya. Ini ya, Budi, ini sudah jadi Budi. Kalau folder kerjanya sudah jadi, nanti bisa diuji coba dulu menggunakan Mozilla Firefox. Bagaimana caranya? Oke, saya aktifkan dulu Mozilla Firefox-nya. Nah, ini ya. Di Mozilla Firefox, nanti tinggal buka halaman baru. Nanti di halaman baru itu ketik localhost, kemudian garis miring, kemudian ketik nama foldernya tadi, folder kerja dibuat di Windows Explorer, kemudian tekan enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, index of duty berarti folder kerja kita sudah siap. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menyiapkan folder kerja kita di editor Notepad. Oke, saya coba buka dulu Notepad editornya. Oke. Di Notepad editor ini, ya, aktifkan dulu folder kerjanya di bagian sebelah kiri ini dengan mengklik menu file, klik open folder as workspace. Nah, kemudian dicari folder kerja tadi yang kita simpan di drive C, SAM, dan HP doc. Ini dia nama
foldernya Budi. Setelah itu klik tombol select folder sampai kelihatan seperti ini. Nah, setelah sudah siap, kita mulai scripting. Nah, scriptingnya itu dengan cara melihat contoh program yang ada di modul. Oke, saya coba share screen kembali lagi modulnya. Nah, ini ya. Kita mulai dari program 21. Nah, di program 21 ini tentang perintah echo yang merupakan perintah output PHP. Ya, kalau saya ini tinggal saya copy saja scriptnya, saya copy, kemudian nanti saya tempel di notepadnya, ya, di notepadnya, nih tinggal tempel. Nah, ini dia perintahnya ini, boleh diatur seperti ini, ya, ke dalam. Langkah berikutnya adalah disimpan. Ya, script ini kita simpan file, kemudian save. Nah, disimpan di folder kita sendiri, yaitu di folder Budi tadi, kemudian kasih nama itu misalkan hello titik php. Setelah itu klik tombol save. Ini kelihatan akan berubah warnanya yang menandakan bahwa script ini adalah script PHP. Nah, jika sudah tersimpan, tampilkan kembali lagi hasilnya di browser. Ya, kita coba buka dulu browsernya kembali lagi. Di browser ini nanti tinggal klik refresh karena folder kerjanya sudah aktif. Jadi tinggal klik tombol ini refresh. Nanti kelihatan scriptnya. Ini filenya nih, hello. Nah, filenya ini nanti tinggal di klik, nanti kelihatan tampak hasilnya seperti ini. Ya, nah, seperti itu ya teman-teman yang ingin belajar secara mandiri di rumah. Nah, untuk program 22 dan 23 dan seterusnya ya silakan diselesaikan sendiri dengan melihat skrip yang ada di situ. Kalau misalkan ada kesalahan, nanti tinggal dicari di mana kesalahannya. Ya, apakah karena tanda kutipnya tidak ada atau double atau tidak sama, yaitu nantinya diperhatikan baik-baik sampai kelihatan outputnya. Baik, seperti ini dulu untuk sementara yang saya bisa sampaikan melalui video tutorial ini. Semoga bermanfaat, semangat untuk belajar, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.